kelompok 2 kelas 12 DIP A3. Kami akan melakukan sesi wawancara di Seminari Petrus Van Diepen. Saya Stefanus Kabalesi. Saya Joan Fantino Sopeluakan. Saya Ignatius Pungbaru. Saya Milan Edivi. Saya Cisna Cita Mivisi. Saya Sudah Sugianto. Saya Rudi Nerbilemas. Saya Yohanes Subulak. Dan saya Yedi Jables. Teman-teman semuanya, kami akan melakukan sesi wawancara dengan seorang pastor di Seminari Petrus Van Diepen. Untuk itu, kami akan bersama-sama dan mengajak saudara teman semuanya untuk bersama-sama mendengarkan sesi wawancara ini. Baik, terima kasih ya. Perkenalkan nama lengkap Pastor Aloysius PR. Saya bertugas sebagai Ketua Komisi Kateketik Keuskupan Manokwari Sorong. Apa yang membuat Pater memilih untuk panggilan hidup membiara? Nah, jadi alasan ya Romo memilih untuk hidup membiara, yang pertama itu ya ingin menjadi pelayan Tuhan. Ingin ya hidup Romo berguna bagi sesama kita. Makanya Romo hidup membiara ya, lebih total ya untuk melayani umat. Jadi saya memilih ya projo ya karena lebih hidup mengumat ya. Jadi projo itu imam keuskupan, hidupnya lebih mengumat kepada umat beriman. Jadi karena Romo juga jiwanya senang bergaul sama umat-umat, senang berkunjung dengan umat-umat, komunikasi. Jadi gaya hidup Romo ya cocoknya di imam diosesan ya. Makanya memilih projo imam keuskupan itu. Makasih Romo. Sama-sama. Selanjutnya, saat Pater memilih untuk menjadi pastor, apakah terdapat pro dan kontra dari keluarga? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya, untuk menjadi imam itu ya ada pro dan kontra dalam keluarga sendiri. Jadi ada kakak yang tidak setuju, tapi juga ada yang setuju ya, orang tua, ada juga yang keluarga setuju ya. Jadi pro dan kontra ya. Karena kakak saya berpikir kalau jadi imam itu ya sudah hubungannya jauh ya. Nanti tugas jauh-jauh, susah kembali ke keluarga sehingga mereka takut gitu ya, takut hubungan putus ya karena mungkin jarak jauh. Mungkin pemahaman mereka seperti itu ya, sehingga mereka tidak mengizinkan Romo untuk jadi imam ya. Tapi itu kembali ke Romo ya, karena Romo yang menjalani semuanya tuh. Jadi semua pro dan kontra itu ada, cuma saya memilih jadi saya tetap maju saja untuk jadi imam. Nah, bagaimana perjalanan cerita Pater saat memilih untuk menjadi seorang pastor? Perjalanan ya untuk menjadi seorang imam itu pasti ada figur ya atau situasi yang mempengaruhi Romo untuk ini ya, masuk ke arah imam ya. Jadi sejak kecil tuh ya Romo bertumbuh dengan imam-imam SC ya, Serikat Yesus ya. Mereka tugas di paroki saya lama ya, berapa tahun itu. Dan juga mereka ini ya banyak buat kegiatan ya di gereja, di paroki, di stasi ya, kemudian di lingkungan banyak kegiatan yang mereka lakukan. Dan saya melihat mereka itu kayak sukacita ya, ada sukacita, ada kebahagiaan ya, hidup selalu ada sukacita lah. Dan juga kalau mereka kunjungan ke umat tuh mereka sangat sangat umat sangat antusias sehingga mereka kayak disambut dengan baik ya. Dan dari situ saja mulai tertarik ya. Jadi imam itu enak ya. Karena juga waktu mereka berkunjung tuh kalau pergi ke rumah umat ya biasanya imam itu disuguhi dengan makanan yang enak-enak ya. Pokoknya dihargai makanannya enak-enak lah. Makanya Romo ya sudah enak juga jadi pastor ya. Bisa pergi ke sana kemari, kemudian makannya enak-enak. Sehingga kayak tertarik juga jadi imam ya. Tapi intinya ya sebenarnya bukan soal itu ya. Intinya jadi imam adalah soal pelayanan ya. Melayani sesama kita. Itu. Pertanyaan selanjutnya Romo, bagaimana cara Romo untuk menangani segala godaan duniawi yang dapat mengganggu panggilan hidup membiara? Nah, godaan itu selalu ada ya
godaan itu selalu ada, artinya selama kita masih hidup ya, selalu ada godaan-godaan ya. Jadi godaan itu sudah muncul sejak apa ya? Awal frater, diakon sampai imam itu selalu ada goda-godaan ya. Nah, bagaimana mengatasi godaan-godaan itu ya? Yang pertama kita harus punya ini prinsip yang kuat ya. Artinya selalu dekat dengan Tuhan ya, banyak berdoa. Kemudian juga ya berusaha untuk ini ya. Godaan itu kita harus lawan ya. Artinya ini ya. Godaan kita harus lawan dengan cara tadi, hidup dekat dengan Tuhan, kemudian setia dengan tugas, tanggung jawab, dan selalu mengandalkan Tuhan ya. Apa saja karya panggilan hidup membiara Romo? Ini karya panggilan ya. Jadi pastor itu tidak bisa memilih ya. Macam saya lebih senang condong ke sini ya. Tapi kita lebih apa ya? Biasa uskup yang menentukan ya tugas-tugas kita ya. Macam misalnya Romo ya, ketika frater sudah pernah jadi kepala sekolah. Kemudian suruh apa ya? Mengajar ya di sekolah-sekolah ya, macam-macam lah. Jadi panggilan itu semua dari apa ya, untuk tugas-tugas dari Bapak Uskup semua. Jadi ketika saya ditapiskan jadi imam itu saya diangkat jadi ketua Komsos ya, ketua Komsos Keuskupan Manokwari Sorong ya. Kemudian ada jabatan lagi sekretaris Unio ya. Unio itu imam projo PR seluruh Keuskupan Manokwari Sorong ya. Saya diangkat jadi sekretaris. Kemudian juga menjadi pastor Prokidom ya. Pastor Prokidom itu meliputi Raja Empat Misol ya, itu masuk bagian dari Raja Empat Pastor Proki. Kemudian juga diangkat jadi sekretaris ya, sekretaris Yayasan Sosial Agustinus Keuskupan Manokwari Sorong yang meliputi klinik-klinik yang ada di Keuskupan Manokwari Sorong, macam klinik Bintang Timur di dekat ini ya, katedral situ, ada klinik BP Fatimah di Fakfak, ada di Ayawasi, ada Kaimana, ada Manokwari ya, ada beberapa klinik yang saya sebagai pengurus, sebagai sekretaris ya. Kemudian juga ya pernah ini ya, sekarang jadi ketua komisi kateketik ya Keuskupan Manokwari Sorong ya. Selanjutnya Romo, apa saja kaul sebagai seorang pastor dalam hidup membiara? Nah, untuk jadi seorang imam itu ada 3 kaul. Yang pertama itu kemiskinan ya. Kemiskinan itu artinya hidup apa adanya ya. Artinya kita diminta untuk apa, lekat bebas dari harta duniawi ya. Jadi kita nggak boleh apa ya, semua dengan apa, hal-hal yang canggih-canggih ya. Kayak apa ya, hidup apa adanya dengan sikon dan kondisi umat yang terjadi. Jadi kita lepas bebas dari harta duniawi. Jadi kita lebih mengutamakan pelayanan ya. Kemudian yang kedua itu soal kemurnian ya. Jadi imam itu ya tidak menikah ya, tidak menikah sampai mati ya. Macam Romi sudah jadi pastor, tidak akan menikah ya. Memang tidak menikah ya sampai mati ya. Yang ketiga itu ketaatan ya. Nah, kata itu sama besar pimpinan. Kalau saya dengan Bapak Uskup. Nah, Bapak Uskup itu kan bilang kalau pindah-pindah ya. Dan juga tugas-tugas yang diberikan kita nggak bisa pilih. Macam terlalu kamu tugas misalnya jadi ini ya. Jadi apa? Pastor Proki misalnya di mana gitu. Saya bilang aduh, nggak bisa. Terlalu ini ya apa? Kita nggak bisa pilih-pilih, tetap harus taat ya. Jadi selalu siap sedia. Selanjutnya, bagaimana cara pastor dapat mewartakan dan melayani sesama di era modern ini? Nah, untuk mewartakan ya Injil Tuhan ya, itu kan sudah menggunakan media sosial ya untuk modern sekarang ini ya. Saya ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, ada WA ya, macam-macam ya. Jadi banyak ya. Jadi saya mewartakan dengan menulis ya. Saya biasa menulis di majalah hidup, kemudian koran-koran, kemudian juga siaran di radio, kemudian televisi ya, kalau di ini, terus kemudian juga ini itu menulis di media-media sosial kayak TikTok, Facebook ya, dan juga artikel-artikel ya, macam buku-buku gitu. Kadang diminta untuk menulis, saya menulis, nanti dibagikan tuh tentang pewartaan itu. Ketika ada pastor yang sudah meninggal, apakah dari pihak keluarga atau terikatnya pastor tersebut
berasal yang mengaturnya? Nah ini soal ini ya, kalau bagaimana pastor itu meninggal ya, apakah keluarga yang mengatur atau bagaimana atau terikatnya toh? Nah, jawabannya begini, kalau saya imam projo ya, imam projo itu jadi imam diosesan toh. Jadi ketika kita ditabiskan jadi seorang imam ya, jadi kalau itu sudah milik gereja, entah kongregasi, entah diosesan, kalau sudah ditabis jadi imam itu kita semua milik gereja. Jadi bukan milik lagi keluarga atau kelompok tertentu atau masyarakat, tapi sudah milik gereja universal.